Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester riset operasional. Ujian akhir semester riset operasional nomor 1. Sebuah toko pusat oleh-oleh khas Banyuwangi yang bernama Pusat Kripik Trisoda yang berada di Loka Wisata Baturaden mampu menjual keripik pisang rata-rata 50 bungkus per harinya. Besar permintaan tersebut diperkirakan konstan setiap harinya. Harga setiap bungkus keripik pisang Rp3.000. Pihak manajemen toko menetapkan melakukan pemesanan ke bagian produksi sekitar 3.000 bungkus setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 6 hari dengan biaya Rp200.000 dalam sekali pemesanan. Biaya penyimpanan per bungkus keripik pisang adalah sebesar Rp5.000. Jika toko tersebut menerapkan sistem 30 hari kerja per bulan dan ditetapkan safety stock untuk kebutuhan 15 hari, tentukan biaya minimum tahunan yang harus dikeluarkan dan siklus pemesanan kembali yang harus diterapkan oleh toko tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui R jumlah permintaan per tahun sama dengan 50 bungkus dikali 30 hari dalam kurung per bulan dikali 12 hari sama dengan 18.000 bungkus per tahun. S biaya setiap kali pesan sama dengan Rp200.000. C biaya penyimpanan per tahun sama dengan Rp5.000 per bungkus. Cara pengerjaannya yaitu rumus EOQ sama dengan Q sama dengan 2 dikali R dikali S per C sama dengan 2 dikali 18.000 dikali 200.000 per 5.000. Hasilnya 1.440.000. Akar dari 1.440.000 yaitu 1.200 bungkus. Cara menghitung TOC, total biaya pemesanan per tahun. Rumusnya yaitu R per Q dikali S. R 18.000 per Q 1.200 dikali S 200.000 sama dengan 15 dikali 200.000 dan hasilnya Rp3.000.000. Cara menghitung TCC, total biaya penyimpanan per tahun. Rumusnya yaitu Q per 2 dikali C. Q 1.200 per 2 dikali C 5.000 sama dengan 600 dikali 5.000, hasilnya Rp3.000.000. Cara menghitung TIC, biaya minimum tahunan. Rumusnya yaitu R per Q dikali S ditambah Q per 2 dikali C sama dengan 18.000 per 1.200 dikali 200.000 ditambah 1.200 per 2 dikali 5.000 sama dengan 3 juta ditambah 3 juta dan hasilnya 6 juta. Cara menghitung T, biaya siklus kembali. Rumusnya yaitu Q per R sama dengan 1.200 per 18.000 dan hasilnya 0,067. Soal nomor 2 yaitu sebuah toko makanan ringan mampu menjual keripik kentang 15.000 bungkus setiap bulannya. Besar permintaan keripik kentang diperkirakan konstan setiap bulannya. Pihak manajemen toko menetapkan melakukan pemesanan ke bagian produksi seharga Rp2.000 per bungkus keripik kentang setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 5 hari dengan biaya Rp4.000 dalam sekali pemesanan.
Biaya penyimpanan per bungkus keripik kentang adalah sebesar Rp2.000 dan ditetapkan safety stock sebesar kebutuhan untuk 10 hari. Jika toko tersebut menetapkan sistem 30 hari kerja per bulan, tentukan total cost yang harus dikeluarkan dan siklus pemesanan kembali dalam kurung reader point yang harus ditetapkan oleh toko tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui D. Permintaan per bulan sama dengan 15.000 bungkus jika permintaan per hari ialah 15.000 dibagi 360 hari sama dengan 42 bungkus per hari. R. Jumlah permintaan per tahun sama dengan 15.000 dikali 360 hari sama dengan 5.400 bungkus per tahun. C. Biaya penyimpanan selama 10 hari sebesar 2.000 sama dengan 2.000 per 10 sama dengan Rp200 dalam 1 hari sama dengan Rp200 dikali 360 hari sama dengan 72.000 dalam 1 tahun. S. Biaya tiap kali pesan yaitu Rp4.000 dengan waktu tunggu 5 hari. ROP dalam kurung reorder dikurangi poin. Penjualan rata-rata per hari dikali lead time jumlah waktu pemesanan sama dengan 42 bungkus dikali 5 hari sama dengan 210 bungkus. Cara menghitung EOQ yaitu rumusnya 2 dikali R dikali S per C sama dengan 2 dikali 5.400 dikali 4.000 per 72 sama dengan 600.000. Akar dari 600.000 yaitu 775 bungkus. Cara menghitung TOC, total biaya pemesanan per tahun. Rumusnya yaitu R per Q dikali S sama dengan 5.400 per 775 dikali 4.000 sama dengan 6.968 dikali 4.000. Hasilnya 27.872.000. Cara menghitung TCC, total biaya penyimpanan per tahun. Rumusnya yaitu Q per 2 dikali C sama dengan 775 per 2 dikali 72.000 sama dengan 387,5 dikali 72.000. Hasilnya Rp27.900.000. Cara menghitung TIC, biaya minimum tahunan. Rumusnya yaitu R per Q dikali S ditambah Q per 2 dikali C sama dengan 5.400 per 775 dikali 4.000 ditambah 775 per 2 dikali 72.000 sama dengan 27.900 ditambah 27.872.000 dan hasilnya 55.772.000. Cara menghitung T, biaya siklus kembali. Rumusnya yaitu Q per R sama dengan 775 per 5.400.000. Hasilnya 0,0001436. Soal nomor 3. Manajer pemasaran sebuah industri pakaian mempunyai 4 orang karyawan pemasaran yang akan diminta untuk memasarkan 5 buah jenis produk yaitu jas, kemeja, rok, blus, dan celana. Kepada khalayak umum, masing-masing karyawan mempunyai kontribusi keuntungan yang berbeda-beda. Berikut adalah keuntungan masing-masing karyawan untuk setiap produk. Karyawan A sama dengan 15
52,38,54 dan 29. Karyawan B 45,19,27,32,20. Karyawan C 21,30,41,39,23 dan 4. Karyawan D 39,28,26,22 dan 29. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya manajer tersebut memberikan tugas pemasaran tersebut sebagai keuntungan yang diperoleh maksimal? Tugas objek karyawan A, jas 15, kemeja 42, rok 38, blus 54, celana 29. Karyawan B, jas 45, kemeja 19, rok 27, blus 32, celana 20. Karyawan C, jas 21, kemeja 30, rok 41, blus 39, celana 23. Karyawan D, jas 39, kemeja 28, rok 16, blus 22, celana 19. Nilai terbesarnya yaitu karyawan A 54, karyawan B 45, karyawan C 41, dan karyawan D 39. Nilai terbesar dikurangi nilai secara horizontal. Selanjutnya, nilai dikurangi nilai terkecil secara vertikal. Selanjutnya, scanning baris, yaitu seperti yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, kolom scanning, seperti yang terlihat pada gambar, jumlah garis sama dengan 4, jumlah barisnya sama dengan 5, dan solusinya belum optimal. Pemasaran dan penugasan yang optimal sebagai berikut. Tugas objek dan jas. Karyawan A, blus Rp54, karyawan B, jas Rp45, karyawan C, rok Rp41, karyawan D, kemeja Rp28, dami celananya Rp0. Jadi total keuntungan maksimal yang diperoleh adalah Rp168. Soal nomor 4. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda-beda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk macam-macam pekerjaan ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel reduce cost. Tugas objek A, mesin 1 5, mesin 2 7, mesin 3 3, mesin 4 0. Tugas objek B, mesin 1 11, mesin 2 10, mesin 3 4, mesin 4 0. Tugas objek C, mesin 1 0, mesin 2 6, mesin 3 0, mesin 4 1. Tugas objek D, mesin 1 0, mesin 2 1, mesin 3 2, mesin 4 0. Sedangkan tabel total opportunity cost, tugas objek A, mesin 1 5, mesin 2 6, mesin 3 3, mesin 4 0. Tugas objek B, mesin 1 11, mesin 2 9, mesin 3 4, mesin 4 0. Tugas objek C,
Mesin 1 0, mesin 2 5, mesin 3 0, mesin 4 1. Tugas objek D, mesin 1 0, mesin 2 0, mesin 3 2, mesin 4 0. Tabel tes optimalisasi seperti gambar tersebut, sedangkan tabel revisi tes matrix and score optimality seperti gambar tersebut. Jadwal penugasan optimal dengan biaya minimum. Jadwal penugasan A. Mesin 3 biaya Rp18. Jadwal penugasan B. Mesin 4 biayanya Rp13. Jadwal penugasan C. Mesin 1 biayanya Rp13. Jadwal penugasan D mesin 2 biayanya Rp17. Totalnya yaitu Rp61. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.